Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Kisah inspiratif pekan ini datang dari Universitas Esa Unggul, salah satu klien sekaligus anak lama Sevima, memiliki kelas karyawan dan salah satunya mahasiswanya adalah Bapak Glazin, mahasiswa inspiratif di usianya yang saat ini menginjak 50-an tahun. Beliau masih sangat semangat untuk menginjakkan di jenjang sarjana. Beliau saat ini menjadi mahasiswa baru jenjang sarjana Universitas Esa Unggul, dan video inspirasi tentang kisah beliau berkuliah di Universitas Esa Unggul viral di TikTok, mendapatkan hampir 500.000 likes serta tanggapan positif dari netizen di penjuru Indonesia. Bagaimana kisah beliau untuk berjuang berkuliah di Universitas Esa Unggul, serta bagaimana pandangan beliau tentang sistem akademik berbasis online, pembelajaran berbasis online yang kini dilaksanakan di Universitas Esa Unggul. Bersama kami dalam Flash News Mitra Sevima telah hadir Bapak Glazin untuk mengisahkan kisah-kisah inspirasi tersebut. Simak videonya yang satu ini. Saat ini kita sudah bersama Bapak Glazin, mahasiswa baru Universitas Esa Unggul yang baru-baru saja videonya keikutsertaan dalam pelatihan ISQ di Universitas Esa Unggul viral, disaksikan dan disukai oleh masyarakat internet. Nah, sebelum kita tahu lebih dalam tentang kisah Bapak Glazin dalam berkuliah di Universitas Esa Unggul, netizen penasaran ini Pak. Kisah awal bagaimana Bapak memutuskan untuk kuliah, Pak? Boleh dikisahkan, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore. Pertama, sebenarnya kuliah itu merupakan impian yang sudah lama buat saya. Sejak saya lulus di tahun 83, saya ingin kuliah karena memang pendidikan terus terang sejak SMP, SMA itu saya sudah mengalami kesulitan untuk sekolah. Jadi saya ingin sekali punya mimpi untuk sekolah, paling tidak kuliah lah. Tapi nasib berbeda pada waktu itu, bapak saya meninggal. Saya punya adik 3. Saya harus menyekolahkan mereka dulu. Kebetulan sebenarnya sebelum saya lulus, saya di sekolah menengah kejuruan Pak Ilham. Saya mengambil jurusan pariwisata. Jadi sebelum saya lulus, saya sudah magang-magang gitu. Dan yang paling menyedihkan pada waktu graduation sekolah pariwisata itu saya nggak bisa hadir karena saya harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk menopang adik-adik saya. Sehingga akhirnya saya memutuskan fokus bekerja. Jadi itu yang tertunda sejak tahun 83 akhir, 84. Saya fokus bekerja di salah satu biro perjalanan di Jakarta. Tidak terasa 21 tahun saya lewati itu. Nah, 21 tahun adik saya sudah mulai selesai, saya menikah, kemudian saya punya anak 2 waktu itu. Sekarang sudah 3, jadi kebetulan anak yang paling kecil sekarang di SMA kelas 3, dan pembicaraan kami hanya seputar mengenai rencana anak yang ketiga mau kuliah. Kalau yang nomor 1, mohon maaf, nomor 1 sudah selesai S1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta di bidang e-commerce. Saya memang mengarahkan untuk mengambil e-commerce. Untuk yang nomor 2 sudah selesai di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta di Sekolah Tinggi Pariwisata. Sudah selesai. Nah, yang ketiga ini dia ingin sekali kuliah. Lalu saya tanya, kamu mau ambil apa? Mau ambilnya belum tahu, Pak. Ya udah, coba. Menurut Papa ke depan ini adalah
Computer Science. Jadi pembicaraan ini awalnya di sekitar akhir tahun 2020. Ya udah, aku coba ya Pak. Silakan. Ternyata dia naik ke kelas 3 dan saya merasa wah, ini anak terakhir memberikan satu motivasi. Enak juga ya kalau saat ini toh dia tinggal kuliah, saya juga pengen kuliah juga sebenarnya. Lalu dia diterima di salah satu perguruan tinggi swasta karena sudah mulai kan kemarin ini. Tapi saya tetap minta kamu ambil juga yang PTN-nya. Nanti tinggal tunggu, dia sudah ikut juga bimbingan. Nah, di situ mulai kebangkitan. Saya bilang, saya harus kuliah, saya harus buktikan, memberikan kepada anak saya yang ketiga. Kamu harus bisa, saya juga mau kuliah, saya bilang. Nah, itu saya putuskan di tahun 2021 awal. Mulailah saya cari-cari informasi. Saya coba ke beberapa perguruan tinggi swasta. Pengen tahu nih, kan lulus tahun 83. Ini gimana nih umur udah begini kan, udah istilahnya udah lanjut usia. Saya coba cari-cari. Kebetulan salah satu keponakan ada yang kuliah di di tempat di mana saya sekarang kuliah ini. Dan dia baru selesai di Fakultas Hukum. Saya cari tanya, kamu punya nggak di kampus kamu yang karyawan itu? Jadi bukan yang reguler, saya bilang yang biasa. Ada, katanya. Oh, coba ya, saya browsing, saya cari, ada gitu kan. Nah, kebetulan saya lagi berkonsultasi dengan salah satu customer saya dulu. Ini pandemi ini menyebabkan kekosongan. Kebetulan saya ada usaha, saya usaha dengan adik saya di salah satu biro perjalanan. 2 tahun kondisi kami ini kolaps, jadi artinya nggak ada kegiatan. Tapi ya puji Tuhan perusahaan masih berjalan sampai hari ini. Lalu saya bilang, wah 2 tahun saya buang waktu nih, nggak ngapa-ngapain. Kalau saya kuliah paling nggak udah 4 semester, saya bilang. Saya tinggal tunggu 4 semester lagi, semakin menggebu-gebu. Udah, pokoknya nggak pikir panjang. Kira-kira tanggal 7 Agustus, saya putuskan. Lalu saya coba mendaftar, pengen cari yang terdekat rumah. Saya tinggal di sekitaran Bintaro. Ya kan maunya cari yang dekat, di BSD. Ternyata kampus di sana nggak ada yang karyawan. Diarahkanlah saya di Kebonjeruk. Akhirnya saya ke Kebonjeruk, nggak pikir panjang, saya langsung datang. Saya cek apa persyaratannya, saya bawa ijazah saya dengan satu tekad niat, mudah-mudahan saya bisa diterima, karena jangan lihat umur saya. Saya coba ketemu sama yang saya hubungi waktu itu, Bu Lina. Saya diterima oleh Bu Lina, sore hari saya ke sana. Bisa Pak, nggak ada masalah. Wah, semangat saya. Baik Bu, kalau gitu saya ambil, saya bilang gitu. Fakultasnya apa Pak? Saya kalau boleh komunikasi, karena dari diskusi yang tadi saya cerita, komunikasi setelah COVID ini adalah satu fakultas yang merupakan penting dalam segala hal bisnis dimanapun. Jadi itu akan penting. Kebetulan saya punya bisnis biro perjalanan ini, ya udah saya ambil. Nah di situ ada ininya lagi, jurusan. Mau ambil jurusan apa Pak? Hubungan masyarakat? Jangan, saya bilang, saya nggak mau, saya bilang gitu. Broadcasting, wah udah ketuaan broadcast. Saya ambil yang ini aja deh, marketing communication. Tapi Pak, ada kuota. Waktu itu baru 13. Saya setiap hari berdoa, Pak Ilham, mudah-mudahan kelas ini ada, Akhirnya putuslah kelas itu memasuki kuota 17 orang. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan jawab, saya bisa kuliah. Seperti itu cerita awal saya memutuskan untuk kuliah, Pak Ilham. Luar biasa Pak, tadi kita sudah dapat inspirasi memutuskan kuliah dan proses pendaftarannya sekalian ini Pak. Nah, lanjut pada kisah selama mengikuti penerimaan mahasiswa baru kemarin itu Pak. Apa sih Pak yang terjadi di situ sampai Bapak joget-joget dengan asyik ini Pak? Iya, jadi namanya
Saya dulu pernah kuliah tidak selesai di sastra Jepang. Sempat hanya tidak ada mengambil D3 tapi tidak selesai karena kebetulan saya harus tugas keluar kota, keluar negeri. Akhirnya ya udah deh, saya coba pengen ikut. Nah, waktu itu saya kebetulan lagi keluar kota, ada acara ISQ. Nah, saya nggak dikasih tahu sama keponakan saya, dan saya nggak nanya lagi. Wah, saya bilang nggak bisa, bentuk tanggung jawab saya harus kembali. Saya udah di posisi saya di Cipanas, saya bilang saya pulang. Untuk supaya hari Sabtu saya bisa hadir di jam 7 pagi. Saya bilang saya pengen tahu gitu, apa sih kegiatan, dan rasa keingintahuan itu yang akhirnya ada dalam diri karena niat ingin kuliah lagi ya. Akhirnya saya ikutin acara itu, kemudian saya selalu, kebetulan sebelum saya lupa, saya juga sering menjadi trainer, Pak. Kebetulan saya salah satu trainer di Asian Games yang lalu di bidang pariwisata, juga di beberapa lembaga sertifikasi profesi. Diajarkan kalau kita berkomunikasi harus merespon. Nah, saya waktu Coach Ramdhani, saya selalu merespon. Mungkin Coach Ramdhani melihat ini kok rajin ngeresponnya gitu ya, saya merespon aja gitu kan. Kemudian mulai ditanya, ya udah saya jawab. Kemudian sesi kedua katanya, jangan lupa ya pakai yang unik-unik katanya gitu. Lalu, aduh, apa yang unik nih? Kebetulan saya di pekarangan rumah, saya sering ke Jogja. Jadi saya beli itu, caping itu, topi Pak Tani, yang saya sering pakai kalau di rumah lagi ngurusin tanaman. Ya nggak ada lagi yang saya bisa bikin unik, pakai itu aja deh. Saya bilang harus pakai kacamata. Lalu udah nikmatin aja katanya, ya nikmatin aja, saya goyang-goyang. Jadi itu Pak, jadi semangat aja. Jadi karena mungkin saya semangat, jadi melihat juga sebagai namanya juga mahasiswa kan nggak ada umurnya, ikut aja ya udah, suruh goyang terus ya goyang aja gitu. Jadi enjoy aja. Jadi intinya hidup itu harus dinikmati aja lah. Happy gitu. Ini pesan yang luar biasa, hidup harus dinikmati, termasuk menikmati menuntut ilmu ini ya Pak. Nah, ya betul. Kita terus penasaran juga nih Pak. Bapak sebagai orang yang sudah berpengalaman, sudah banyak di dunia bisnis dan aktivitas sebagai orang dewasa pasti cukup banyak Pak. Suka dukanya dalam berkuliah Pak. Apalagi nanti kuliahnya online ini Pak. Seperti apa Pak? Ya kalau yang pertama Pak, terus terang karena saya di perusahaan tuh ya biasa memberikan tugas-tugas kepada bawahan, karena kan bukan saya tidak mau mengerjakan itu, kebetulan tuntutan pekerjaan yang nggak harus saya mengerjakan itu, sehingga saya lama tidak menggunakan perangkat komputer, sehingga kendala yang saya rasakan, waduh. Tapi saya pikir nggak ada masalah. Saya ingat yang lalu saya mengambil sertifikasi asesor, saya nggak bisa mengoperasikan komputer, tapi saya harus dikarantina selama 7 hari menggunakan laptop ini. Intinya adalah satu, kita kalau memang niat mau belajar, ya mau nggak mau Pak, saya akhirnya ke Gramedia lagi, saya beli lagi buku, mempelajari bagaimana Office, bagaimana nanti mengoperasikan Excel dan lain-lain, karena itu kan dibutuhkan dalam perkuliahan nanti. Kalau ditanya suka dukanya sih saat ini suka aja, dibawa suka. Jadi kalau kita bawa suka, intinya yang agak sulit mungkin ya daya tangkap itu, sehingga harus mengulang sendiri. Jadi dari diri kita, contoh kan ada pembekalan siakat tuh kemarin, siakat dah suruh ngisi sendiri KRS-nya, dah sendiri. Rasanya kalau pas bisa, wah happy gitu loh. Nah, itu yang merasa ini. Kemudian mengenai e-learning, ini kan satu hal yang baru. Mungkin buat saya, waduh,
Mungkin buat teman-teman saya nanti yang lain yang sudah pernah kuliah atau yang ini kan satu hal yang baru yang belum pernah kita ini kan, sehingga benar-benar saya harus fokus seperti yang disampaikan, fokus aja. Sehingga saya fokus, oh ya saya udah bisa tahap ini. Dan saya sangat ini sekali mengharapkan tanggal 23 adalah perdana kuliah nanti dalam sesi bahasa Inggris, yang kuliah online itu seperti apa. Karena ada lagi pertemuan yang tugas-tugasnya, yang lain-lain. Jadi senang aja Pak. Semangatnya belajar termasuk fokus mencoba itu tadi Pak. Jadi fokus ya, mencoba, ya harus mencoba. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri percobaan kita pada kali ini, nasihat-nasihat Bapak Pak untuk para generasi muda yang juga baru mau kuliah di tahun ini Pak, baru mau menuntut ilmu lagi, apa pesan dari Bapak? Ilmu itu nggak ada habis ya. Ilmu itu harus digali. Satu lagi, saya percaya satu prinsip, kalau kita mau berbagi ilmu, maka ilmu yang lain akan datang. Sehingga ilmu itu tidak akan pernah habis. Mungkin ini jawaban Tuhan. Saya selama ini menjadi asesor, saya belum menjadi master, tapi sudah menjadi asesor ilmu, bahkan sebagai trainer. Akhirnya inilah ilmu balik yang saya dapatkan, yaitu saya mendapat wawasan baru seperti kemarin di ESQ yang dibuat oleh universitas, itu luar biasa menurut saya pembekalan. Nah, buat yang muda-muda, jangan pernah merasa oh saya terlambat kuliahnya. Nggak ada, kuliah itu nggak ada terlambatnya. Meskipun umur, jangan lihat umur lah. Pokoknya asal kemauan kita ada kesempatan, yang harus kita syukuri adalah itu. Kadang-kadang seperti yang tadi di awal cerita saya nggak punya kesempatan itu. Mencari kesempatan itu nggak mudah. Tadi saya juga baru bicara sama adik saya, baru saya ke kantor, wah hebat ya, sekarang viral ya, kata gitu. Apa, saya nggak ngerti, saya cuma ingin belajar aja, nggak ada yang apa-apa. Karena secara pekerjaan saya sudah dapatkan semua. Ya, yang ingin saya dapatkan adalah sesuatu yang memang saya mimpikan, yaitu saya ingin kuliah. Gitu. Jadi, ayo yang males-males kuliah, semangat. Yang misalnya udah punya kesempatan, buang-buang waktunya, sayang. Ya, jangan buang waktu. Mumpung masih muda. Itu aja sih pesan saya Pak, buat teman-teman. Awan, ada kesempatan dan semangat mengejar mimpi. Itu semangat. Dari Pak Crazy. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat kepada Bapak, segenap keluarga, dan juga Bapak Ibu di tim Bapak di Biro Wisata. Semoga lancar dalam studinya Pak, sehat selalu dan senantiasa. Terima kasih Bapak. Salam sukses Mas Ilham, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bapak. Itu dia pesan-pesan inspiratif dari Bapak Crazy, mahasiswa baru Universitas Esa Unggul. Bagaimana tanggapan dari pimpinan Universitas Esa Unggul? Bersama dalam Fast News Mitra Septima sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Arif Kusuma Among Praja MBA ITU, Rektor Universitas Esa Unggul. Beliau akan ceritakan di balik dibukanya kesempatan kelas karyawan di Universitas Esa Unggul serta pesan-pesan dari beliau menghadapi viralnya video mahasiswa Esa Unggul. Kita simak video yang satu ini.